Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Itu umatnya Nabi Nuh ceramah dia tutup telinganya. Kalau sekarang kita ceramah bukan dia tutup telinganya, tapi dia pegang handphone. Meskipun orang tuanya baik agamanya, akhlaknya baik, tapi dia abai mendidik anaknya, dia tidak peduli terhadap pendidikan anaknya, maka sesungguhnya dia akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Dia akan menemani anaknya masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa. Tempat Allah lah kita semua kembali. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi silaturahim bersama Dasat on Stage dan tentunya sudah hadir bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya Ustadz, kalau di daerah-daerah di kampung dulu waktu kecil Ustadz rumah di mana dulu aslinya asalnya? Saya asli Bugis. Bugis. Kampung saya itu dari kota Makassar 216 km. Masih jauh. Ya, perjalanan darat ditempuh kurang lebih 5 jam. 5 jam. Waktu saya sekolah itu 8 jam karena jalannya belum aspal. Allahu Akbar. Ya, 8 jam perjalanan. Ya, Ustadz saya mau tanya, ini kan berarti artinya untuk daerah yang jauh dari kota besar. Kalau dulu waktu kecil, sejak kapan Ustadz belajar baca Al-Quran? Oh, saya belajar Al-Quran sebelum injak sekolah. Iya. Karena bapak saya guru ngaji. Oh. Ya. Alhamdulillah salah satu warisan bapak saya masih pelihara sampai sekarang itu tempat taman mengaji. Masih jadi di rumah? masih bukan ngaji seperti yang TKTPA. Bukan. Kayak gimana? Model ngaji kampung. Gimana Ustaz? Kalau bahasa Bugis ya. Alipura senaa, alipura wanai, alipura panau, a i u. Itu zaman dulu. Itu ngeja betul-betul dia di eja ya. Kalau sekarang kan cuma bilang a i u. Kalau dulu tidak dieja. Dan kalau kita tidak datang dalam 2-3 hari, meskipun saya anak bapak saya ngaji, saya dikasih masuk kurungan. Ya, dulu itu lebih takut kita sama guru ngaji daripada orang tua. Ya. Bapak saya dulu kalau ngajar ngaji, barangkali kalau sekarang dianggap pelanggaran HAM. Keras. Setelah saya mulai pandai ngaji, saya sudah naik Quran besar. Kalau sekarang kan Iqra 1, Iqra 2. Kalau kita dulu Quran kecil namanya kan. Sudah naik Quran besar, saya sudah mulai belajar mengajar ngaji. Sampai sekarang rumah Quran itu masih saya pelihara, masih. Dan ibu saya ngajar ngaji dan tidak berbayar. Masya Allah. Terakhir saya hitung-hitung sudah lebih 100. Saya pernah tanya ibu saya kan itulah guru ngaji zaman dulu, lagi ngulek-ngulek gitu. Ibu saya 84 tahun lagi masak, dia dengar anak ngaji, salah itu panjang, itu pendek, salah itu cara bacamu, sambil dia itu. Sambil tapi bahasa Bugis, bahasa Bugis kan. Nah itu, dan pernah saya tanya, kenapa ndak membayar? Dia bilang begini, bahasa Bugis, upah gratis lagi nadik namelo, apalagi kau suruh lima wajah, artinya kau gratis saja susah dia belajar ngaji, apalagi kalau sudah kau suruh bayar tidak datang lagi dia ngaji. Alhamdulillah itulah yang dipelihara sampai sekarang, taman baca Quran. Baru-baru saya renov lagi tempatnya. Masya Allah. Kalau saya lihat itu saya ingat arwah bapak saya. Saya bilang itulah oleh bapak saya yang ngaji. Ya, Al-Fatihah. Ya Allah. Taman baca Quran. Taman baca Quran. Jadi Ustadz dari kecil dari orang tuanya yang mendidik. Nah sekarang saya tanya nih sama ibu-ibu. Ibu-ibu anak-anak di rumah Qurannya belajar sama guru ngaji apa ada ibu yang ngajarin? Yang guru ngaji angkat tangan. Yang ngajarin ngajinya ibu. Ada yang ngajarin sendiri? Nggak ada. Kalau anak saya juga diajar sama ibunya sekarang, istri saya. Ece itu diajar ngaji sama ibunya. Jadi cara saya, misal saya mau pergi ceramah seperti ini, safari dakwah sampai 5 hari. Saya kasih tugas dari saya hafalan hadis-hadis pendek. Jadi kalau pulang
mana hadisnya nak? Dia setor hadis. Kemudian nanti setelah umur 6 tahun. Ya. Nanti setelah dewasa sudah paham sesuatu makna, baru saya tugas menjelaskan makna dari hadis itu. Masya Allah. Seperti hadis, jangan marah bagimu surga. Ya. Solat adalah tiang agama. Itu yang begitu-begitu yang pendek-pendek. Ibunya ngajar ngaji. Ya Allah. Nah, ketika lagi ngajar ngaji, video dikirimkanlah video. Istri saya itu rutin tiap hari. Ya. 2-3 kali video dikirim. Ini saya lagi belajar ngaji sama Ece. Begitu kita terima kiriman lagi belajar ngaji anak kita, subhanallah, rasanya kita dapat bonus. Allah. Kita merasa, wah, ndak sia-sia saya setengah mati dakwah keliling kiri kanan ngajar di kampus. Alhamdulillah anak saya terpelihara dengan baik. Masya Nah, itu Allah. jadi anak sebenarnya itu lebih dekat dengan ibu, maka ibulah yang harus ngajari anaknya ngaji. Karena kita suami lebih banyak di luar. Ini pas sekali bahasan kita pemirsa, buat Anda yang dari tadi menyimak kami, ini ngomongin apa sebenarnya? Kita akan membahas sebuah tema, yaitu anak cinta Al-Quran. Bagaimana caranya kita untuk mendidik anak kita untuk bisa cinta Al-Quran. Dan juga bagaimana juga kita bisa menanam ke dalam diri kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita tidak hanya cinta Quran tapi juga mengamalkan Al-Quran. Oke. Silakan Ustaz, Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, salah satu dari 25 nabi dan rasul namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Masya Allah, 950 tahun berdakwah, mengajak kepada kebaikan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Berapa lama? 800 tahun. Dan berapa pengikutnya? Tidak cukup dari 80 orang. 800 tahun dakwah, pengikutnya tidak sampai 80 orang. Berarti dalam 10 tahun cuma 1 orang. Kalau saya berhenti, saya jadi mubalik. 800 tahun tidak cukup pengikutnya, 80 orang. Maka dalam kegelisahan tersebut, Nabi Nuh lalu berdoa, ya Allah, ini kepala batu semua ini. Mereka tidak akan dapat hidayah. Saya ceramah malah dia tutup telinganya. Bayangkan, itu umatnya Nabi Nuh ceramah dia tutup telinganya. Kalau sekarang kita ceramah bukan dia tutup telinganya, tapi dia pegang handphone. Itu dia tutup telinganya itu. Umatnya cuma beda gayanya tapi sama sifatnya, menolak kebenaran. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, sesatlah semua ini, hancurkan saja mereka. Begitu Nuh? Ya. Kalau begitu kau siapkan perahu. Untuk apa? Saya akan datangkan banjir. Kau bikin perahu di atas gunung. Subhanallah. Ada orang hebat di Indonesia bikin perahu di atas gunung. Itu salah satu suku yang hebat bikin perahu di tanah Bugis. Namanya suku Bugis di Bulukumba, di Kajak, di Anabira namanya. Itu bikin perahunya tidak pakai paku, tidak pakai lem. Tapi bikin perahunya sehebat-hebatnya, dia bikin perahu di pesisir pantai. Tapi Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Makin dicelalah dia, nih Gunung Nuh mengaku nabi, beleng-beleng. Masa bikin perahu di atas gunung? Gila kau. Makin tidak ada yang percaya. Akhirnya diajak anaknya pun tidak mau. Nabi Nuh akhirnya ngabsen. Saudara-saudaraku, umatku yang percaya kepada aku, silakan konek perahu. Naiklah semua perahu yang tidak cukup 80 orang itu. Dia cari anaknya, mana anak saya? Tidak ada ya Rasulullah. Mana anak saya? Tidak ada ya Rasul. Ajak cari dia. Oh, ternyata dia sama orang kafir. Akhirnya datang banjir. Begitu datang banjir, tenggelam. Dipanggil anaknya, anakku, kan naik kau perahu. Apa kata anaknya? Saya tidak mau. Kalau datang banjir, saya naik ke atas gunung, saya manjat lagi ke atas pohon. Tidak mau dia. Akhirnya datang banjir, tenggelam gunung. Pernah enggak dengar banjir tenggelam gunung di Indonesia? Paling kalau kita bencana gunung hanya longsor atau batuk, gempa, keluar lahar. Tapi tidak ada pernah di Indonesia banjir tenggelam gunung. Nabi Nuh gunung tenggelam. Panggil anaknya, kan naik kau di atas perahu, tapi tidak mau. Akhirnya
akan tenggelam dalam kekafirannya. Apa hikmahnya, Bu? Anak-anak kita juga sekarang lagi kebanjiran. Banjirnya apa? Bukan air. Banjirnya apa? Medsos. Anak kita kebanjirannya apa? Internet. Sehingga anak-anak kita sekarang kebanjiran konten-konten yang bisa merusak mereka. Apa saja konten bisa merusak mereka? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Tetaplah di Desa On Stage. Carikan rumah bukan yang dekat dari mall. 10 menit dari mall. Memangnya kau tiap hari ke mall? 5 menit dari bandara. Kapan kau naik pesawat? Anak-anak kita sekarang juga, Bu, lagi kebanjiran. Kebanjirannya apa? Internet. Kebanjirannya kuota. Kebanjirannya apa? Akhirnya konten-konten merusak akhlak anak-anak kita. Konten apa? Pornografi. Tiap malam masuk video-video. Ibu belikan smartphone, oke, sebagai rasa cinta kepada anak. Tapi ibu pernah enggak periksa apa video yang diterima anak kita? Pernah enggak ibu periksa HP-nya anak-anak kita, apa yang ada di dalamnya? Videonya, fotonya, grup WhatsApp-nya, apa nama grup WhatsApp-nya, itu banjir semua, Bu. Apalagi yang membanjiri anak-anak kita, mode, kostum, baju, fashion, itu banjir. Pakai jilbab tapi masih kentara leku-lekunya. Endut pula. Kelihatan seperti, tahu burasa? Apa ya bahasa Indonesianya burasa itu ya? Hah? Ada itu yang beras dibungkus. Lontong. Karena lontong itu masih ada. Itu yang banjirnya anak-anak kita sekarang. Mode, apalagi kebanjiran anak kita, pergaulan. Kuota dari pemerintah untuk belajar online, tapi dia pakai apa? Mengikuti selebriti-selebriti yang konten-kontennya buka amplop, buka amplop, buka kado. Ngapain kok ya anak-anak kita? Itu semua banjir yang merusak anak kita. Maka harus diajak naik perahu. Dia sudah kebanjiran. Kemana naik perahunya? Naik perahunya itu mana? Masjid. Ajak anak-anak kita ke masjid. Maka begitu anak ibu bapak, apa yang pemirsa di rumah, mau kirim anaknya sekolah ke Jawa, mau kirim anaknya ke Makassar yang dari daerah-daerah Sulawesi, maka carikan rumah bukan yang dekat dari mall, 10 menit dari rumah sakit. Memangnya kau berdoa anakmu masuk rumah sakit? 10 menit dari mall. Memangnya kau tiap hari ke mall? 5 menit dari bandara. Kapan kau naik pesawat? Maka yang baik 5 menit dari masjid. Kalau anak kita tinggal dekat masjid, minimal telinganya 5 waktu dia dengar azan. Kalau dia dekat dengan masjid, minimal kalau taraweh dia datang sholat jamaah taraweh di masjid. Dia bisa dengar salawatan, dia bisa dengar ceramah subuh. Kalau dekat dengan masjid, maka masjid adalah perahu untuk menyelamatkan anak-anak kita. Dan di masjid, kalau dia dekat dengan masjid, maka dia dekat dengan sumber ajaran agama kita, Al-Quranul Karim. Maka ibu-ibu menyelamatkan anak kita dari banjir, ajak dia ke masjid. Yang kedua, kenalkan Al-Quran. Kenalkan Al-Quran. Saya alhamdulillah, meskipun dulu cita-cita saya jadi akabri penerbang, cita-cita saya mau jadi dokter spesialis, tapi sekarang malah jadi ustadz. Itu salah satu sebabnya karena zaman saya dari SMP sudah aktif di masjid dan ngajar ngaji. Jadi mendidik anak mustahil kalau dia jauh dari Quran. Maka ajarkan Al-Quran.
Di dalam Al-Quran itu kadang anak-anak TK diajarkan Allahumma arhamna bil Quran waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni summa nazina wa alina huma jahilna warsuqna tilawatahu ana alaini wa atna fannahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Saya hafal ini karena dulu waktu saya SMA dan kuliah ngajar di TKTPA Al-Quran di Makassar. Itu kan diajarkan, itu doa syair-syair. Maka ibu perkenalkan Quran. Mau mendidik anak, baca hasil riset bagus, baca hasil penelitian jurnal-jurnal baik. Tapi ketika menghindari Quran, tidak pernah memegang Al-Quran, alamat anak pasti sesat. Maka cara mendidik anak ibu, dekatkan Quran. Surah Luqman, itu dalam surah Luqman mulai dari ayat 14 diajarkan bagaimana cara mendidik anak. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Berarti pendidikan pertama buat anak menurut Quran, ajarkan akidah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tuhan di Indonesia banyak menurut agama-agama lain, tapi Tuhannya kita orang Islam Allah. Maka perkenalkan Allah melalui lagu. Ada kan lagu anak-anak saya waktu kecil, ada lagu kan, topi saya bundar, bundar topi saya ganti itu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Itu diajarkan. Perkenalkan Nabi lagi, ajarkan, karena anak-anak kan senang lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru ibu tahu toh anak Nabi 7? Ya toh? Dengan lagu. Cuma sayang lagu yang menjejeli anak kita, yang terekam dalam otak dan hati kita adalah lagu-lagu yang tidak ada faedah. Bu ami-ami belaleng kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Beleng-beleng. Ini kan lagu-lagu patolo-tolo kata orang Makassar, ya kan? Maka lagu itu sesungguhnya sangat pengaruh terhadap pembentukan otak dan hati anak kita. Maka ajarkan lagu. Saya zaman kecil, saya tahu sejarah Nabi dari lagu. Pada zaman dahulu kala. Saya tanya ibu saya, kenapa zaman dahulu kala? Pada zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Ibuku lanjut lagi. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal, di Bekasi atau Tenggareng? Dilahirkan ya di Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Saya tanya, siapa yang angkat? Ketua RT atau Pak Camat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Dreng. Coba bayangkan, itu lagunya ibu-ibu dulu, tidak pernah majelis taklim. Kalau ibu-ibu zaman sekarang apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Apa putar kiri kanan? Nah, itu jadi mendidik anak ibu. Perkenalkan akidah melalui lagu. Jadi ibu bisa tahu ini kalau ibu sendiri punya ilmunya. Maka ibu wajib belajar. Alhamdulillah bisa hadir majelis seperti ini adalah bagian daripada belajar sehingga bisa ditransfer ke pola mendidik anak kita. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Ini tadi berhubung Ustadz bicara seperti itu ya. Ada pertanyaan jadinya Ustadz.
Jadi kalau kita kepingin anak dekat dengan Al-Quran, apakah kita orang tua juga harus? Ya, Misalnya kita belum nih. Kita misalnya saya nggak paham Al-Quran, saya nggak bisa baca Al-Quran. Apakah saya juga wajib? Soalnya anak-anak zaman sekarang gini, Ustaz. Alah, papa aja nggak bisa baca Quran, sok baca Quran. Nah, tapi nanti jawabnya. Tetaplah di Dasar on Stage. Ibu kalau wafat siapa yang doakan? Anak. Iya, kalau anak kita pandai baca Quran. Kalau tidak pernah dekat Quran, gimana dia mau doakan orang tuanya? Ya, kita kembali lagi di Dasar on Stage. Nah, sekarang ibu-ibu sudah mulai menyiapkan pertanyaan ya. Ya, mudah-mudahan pertanyaannya nih bisa menambah wawasan kita juga. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yanti, Pak Ustadz, dari Majelis Taklim Sengseng. Saya mau bertanya, tips-tips metode pembelajaran buat anak itu apa? Tips metode pembelajaran Al-Quran? Ya, tips-tips. Oke, tipsnya apa nih Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih. Ibu, ada beberapa kewajiban orang tua kepada anak, yang artinya berdosa kalau orang tua tidak mengamalkannya. Satu, lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama-nama pemain sepak bola, selebriti, bukan. Nama yang baik itu nama yang ada doa motivasi di dalamnya. Misalnya anak perempuan kasih nama mutmainnah, jiwa yang tenang. Berarti setiap orang panggil mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah memberi makan. Memberi makannya dengan syarat halalan thayyiban wasi'an. Halal baik banyak. Kemudian yang ketiga, ini yang berkaitan dengan pertanyaan ibu, mendidiknya. Bagaimana cara mendidik anak? Itu tadi ada sudah dalam surah Luqman. Ibu baca itu, ada di situ. Tipsnya satu, pengerekan akidah. Yang kedua, ajarkan anak jangan kau jalan di muka bumi ini dengan penuh rasa sombong. Itu ya. Anak-anak sekarang kan mentang-mentang bapaknya yang kaya, bapaknya yang pejabat, dia memerintah semua satu kantor. Jangan sampai seperti itu. Ajarkan kepada anak kita untuk berjalan di muka bumi ini dengan hati yang tawadu, rendah hati. Kemudian apalagi menurut surah Luqman, percaya, nah apapun yang kau lakukan Allah pasti tahu. Nah, kalau berkaitan dengan pengajaran Al-Quran, maka sebaiknya ibu kirim ke TKTPA. Di TKTPA di masjid itu, taman pengajian dan pembelajaran Al-Quran itu, di situ ada metode-metodenya. Mereka kalau di tempat saya di kampung bukan cuma diajari membaca Al-Quran, tapi saya juga ajari akhlak, bagaimana berbicara. Bukan cuma sampai di situ, juga diajari bacaan sholat. Ya, diajari bacaan sholat, suruh hafal itu. Nah, ini tentu kalau ibu punya waktu dan punya ilmunya. Kalau tidak dan ibu punya duit, kirim ke TKTPA. Tidak berapa mahal kok bayarnya itu TKTPA. Paling 10.000, 15.000 sampai 20.000 per bulan. Tapi di situ anak ibu sudah belajar Al-Quran. Dan apalagi istimewanya kalau dia di taman TKTPA di masjid, dia bisa bersosialisasi. Banyak orang cerdas anaknya tapi egois. Kenapa? Tidak pernah bergaul. Akhirnya gampang tersinggung, egois. Ya, kemudian mau menang sendiri, itu penyakit anak yang tidak pernah bersosial. Maka kalau dia dikirim ke masjid, di samping dia belajar akhlak, di samping dia belajar Al-Quran, juga dia belajar bersosialisasi, cara hidup sosial. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kembali ke pertanyaan saya tadi Ustadz, bahwa zaman sekarang anak-anak kan kritis ya. Mereka suka kalau disuruh mengaji, ya khususnya udah mulai remaja nih Ustadz nih ya, mungkin agak telat atau gimana, dia bilang, ayah suruh saya mengaji terus, ayah aja nggak bisa ngaji, atau ibu aja nggak bisa mengaji gitu ya, misalnya begitu Ustadz. Ya, nah, itu banyak kejadian. Ya, apakah kita perlu juga menambah kualitas keilmuan kita? Bukan lagi apakah kita juga harus, wajib. Wajib ya. Wajib, umat Islam itu wajib baca Quran. Seleksi dan tanya jawabnya itu bukan pakai bahasa Bugis, bukan pakai bahasa Betawi. Enggak, apa bahasanya? Bahasa Quran. Bahasa Quran. Ketika tidak tahu mengaji, tidak tahu membaca Al-Quran, dia tidak tahu nanti bahasanya di akhirat. Maka belajarlah.
Ibunya tidak tahu, ya pantas anak kita susah belajar ngaji karena ibunya. Anak-anak kan begitu. Mau ngaji, ibu juga. Nah, sudah. Maka cara yang baik kalau memang ibu juga mau belajar, undang remaja masjid datang ke rumah untuk ngajar ngaji. Ya. Di samping ibu dapat ngajinya, ibu juga buka lapangan kerja. Saya dulu waktu sekolah dan kuliah, salah satu cara saya juga itu cari nafkah adalah ngajar ngaji. Privat, datang ke rumah-rumah keluarga yang ada anaknya usia ngaji, saya ajari ngaji antara maghrib sampai isya. Ya, nah itu jadi kalau ibu cukup dana, panggil remaja masjid ngaji di rumah. Karena kan ibu pasti malu kalau belajar TKTPA juga di masjid. Iya, Masa betul. ibu juga ikut di wisuda? Tapi tidak apa-apa kalau ibu mau untuk mengejar ketertinggalan kita, terutama tentang baca tulis Al-Quran. Ya. 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 Ustadz, seberapa penting Al-Quran bagi umat Islam? Artinya begini, kita tahu Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk. Tetapi kadangkala Al-Quran itu seringkali di rumah hanya diletakkan di Laci. ditaruh di tempat yang suci kan, Ya. di tempat tertinggi, nggak boleh di bawah, ya Ya. kan? Tapi dibacanya Nggak pernah. setahun sekali, itu pun Ya. kalau ingat Ustadz. Ya. Nah, sekarang hidup ini adalah perjalanan. Ya. Perjalanan itu perlu kompas, Ya. perlu arah petunjuk, Ya. petunjuk dan arah. Nah, Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran petunjuk buat manusia. Maka Nabi katakan, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, pedomannya, maka Quran akan menuntunnya masuk ke dalam surga. Tapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmumnya, dia di belakang, maka Quran akan mendorongnya masuk neraka. Betapa pentingnya baca Quran di rumah, sehingga Nabi menginformasikan rumah yang tidak pernah terdengar pembacaan ayat suci Al-Quran di rumahnya, di dalamnya, maka itu seperti kuburan. Maka ibu biasakan, lazimkan baca ayat suci Al-Quran. Kami tidak tahu ngaji Ustaz. Maka kalau ibu mau juga di rumah, kan ada itu, ada player, ada handphone yang bisa aplikasi Quran, kita download. Lalu itu yang ibu sambil masak dengar itu, sambil menghafal-hafal, kita buka juz ammah, ya, surah-surah pendek. Ibu masak sambil mendengar, sambil berupaya menghafalnya. Ibu jadi masakannya, dapat ibadah juga, sepanjang memasak juga dapat pahala. Ini namanya waktunya tidak sia-sia. Waktunya selalu diisi untuk kebaikan. Iya, Ustaz. Kadang Al-Quran yang kita tahu, Al-Quran tadi Ustaz katakan bahwa selain hudal linnas, petunjuk bagi kita umat manusia. Cuman saya ini sebagai orang tua nih, mungkin titipan juga pertanyaan gitu. Ya. Lebih mempercayai pendidikan anak kepada guru ketimbang ke saya sendiri gitu. Artinya karena saya ngerasa masih ada kurangnya, misalnya begitu Ustaz. Nah, boleh nggak begitu Ustaz? Soalnya saya pernah dengar juga ada ulama yang mengatakan kepada kita, kalau bisa setiap anak yang dilahirkan, alif pertamanya itu yang mengajarkan ayahnya. Nah, saya kadang ditanya sama jamaah, Ya. pondok mana bagus Ustaz? Ya. Pondok terbaik rumah. Iya. Pondok terbaik rumah. Saya tidak pernah secara resmi mondok di satu pesantren. Ya. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti pesantren kilat di sekolah waktu Ya, itu ya, ya. ya, Ya. Tapi saya dapat ilmu akhlak dari ibu saya. Gimana ibu saya mengajarkan, nak, kalau kau ke rumah tetangga kau duduk dulu, tidak di atas kursi, diajari kita duduk. Cara sampai ibu saya itu sampai ajari duduk begini. Kau bicara, kemudian lihat, jangan kau ngomong ketika yang kau datangi lagi ngomong. Kemudian ketika kau terima itu, misalnya disuruh pergi saya pinjam beras, pegang pakai dua tangan. Sampai diajari, tidak sampai di situ. Besok ibu saya ketemu sama tetangga yang saya datangi, ibu saya tanya, bagaimana anakku kemarin, bagus enggak sopan bicaranya? Tuh, maka ibu harus menjadi guru buat anak-anaknya. Tapi tidak mungkin ibu bisa lakukan itu ketika ibu tidak tahu ilmunya. Ibu-ibu nih, penting ini mendidik anak. Ibu saya dulu, waduh, asli repot. Sekarang menikmati masa tua karena berhasil mendidik anak. Kalau ibu nih ibu-ibu nih, terutama yang sudah muka-muka sakaratil maut, ibu kalau wafat siapa yang doakan? Anak. Iya, kalau anak kita pandai baca Quran.
Kalau tidak pernah dekat Quran, gimana dia mau doakan orang tuanya? Maka ibu, kalau ibu sekarang tidak punya rumah yang mewah, ibu tidak bisa haji sekarang, ibu tidak punya kendaraan yang megah, maka didik anak. Mudah-mudahan anak ibu lah yang membelikan rumah yang mewah. Mudah-mudahan anak ibu lah nanti yang naikkan ke Baitullah. Mudah-mudahan ibu anaknya nanti yang belikan kendaraan ketika usia ibu sudah tua. Itu ada harapan. Jangan putus asa, dengan catatan perkenalkan anak kepada Al-Quran. Tapi kalau anak kita jauh Al-Quran, karena orang tuanya juga jauh dari Al-Quran, maka biasanya menderitalah kita dunia sampai akhirat. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ibu ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya lagi? Baik, tahan dulu ya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi tentunya hanya di Dasat On Stage. Biarkan anak ibu tidak lulus pegawai negeri, tapi dia tahu sholat jamaah dan doa-doa. Karena demi Allah, ketika ibu masuk ke dalam kubur, tidak dikirimkan sertifikat kursus bahasa Inggris. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Dasat On Stage kembali lagi sambil menemani Anda menyiapkan waktu untuk berbuka puasa ya, makanan-makanan, berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Pertanyaannya seru-seru, langsung kita lempar aja ke jamaah ya Ustaz ya. Silakan yang mau bertanya Ibu. Lanjut pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia dari Kedoya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak kita nanti di akhirat kalau dia tidak mengenal sama sekali ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah Al-Quran. Makasih. Ya, terima kasih. Ibu, kewajiban kita itu hanya mengajak, mendidiknya. Ternyata dia tidak dapat hidayah dari Allah. Jangankan ibu, awal ceramah saya tadi kan Nabi Nuh. Itu Nabi, Bu. Anaknya tidak dapat hidayah, dia kafir si Kan'an itu. Oleh karena itu kewajiban kita hanya mengajaknya, mendidiknya, memberi makan yang bagus. Selebihnya doakan dan bertawakal ilallah. Nah, ibu yang akan menanggung sampai ke akhirat itu kalau ibu tidak mendidik. Masa bodoh aja. Ibu tidak pernah mengajari dia Quran, tidak pernah mengirim dia ke rumah-rumah belajar Quran, tidak pernah mengajarkan akhlak, tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Ibu cuek aja, yang ibu selalu pikir hanya makannya saja, maka ibu akan bertanggung jawab. Sebagai jawaban, ketika Rasulullah pernah menceritakan di akhirat kelak ada orang periksa Dasat Latif, maju. Solatnya bagus, puasa bagus, haji alhamdulillah 2 kali tiap tahun pergi umroh, zakat sedekah, dia bangun masjid, alhamdulillah, ini haji Dasat, masuk ke surga. Tinggal jalanlah saya. Tinggal beberapa langkah ada yang teriak dari neraka, Tuhan tahan dulu, itu haji bapak saya itu. Saya ini masuk neraka gara-gara dia tidak didik saya dengan baik. Kata malaikat, tunggu dulu Pak Haji, tunggu dulu. Dasat mau kemana kamu? Masuk surga, tunggu dulu, masih ada yang belum selesai nih. Apa? Siapa itu yang teriak? Waduh, anak gadis saya ya Allah. Kalau begitu kau mengabaikan amanah, tanggung jawab kau abaikan. Sudah, kau masuk neraka bersama dengan anakmu. Itulah ayatku anfusakum wa akhlikum nar. Jadi meskipun orang tuanya baik agamanya, akhlaknya baik, tapi dia abai mendidik anaknya, dia tidak peduli terhadap pendidikan anaknya, maka sesungguhnya dia akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Dia akan menemani anaknya masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Itu kalau ibu tidak mendidiknya. Kalau sudah dididik, dikasih makanan halal, dikasih contoh yang baik, diajari baik salah, tapi dia tetap tidak dapat hidayah, di luar tanggung jawab kita. Dan mendidik anak itu tidak ada batasnya sampai ajal menjemput. Belajar dari Nabi Nuh sampai Nabi Nuh anaknya sudah timbul tenggelam, sudah mau masuk sakaratil maut, naik kau. Maknanya sampai usia menjemput ajalnya, kita tetap wajib mengajak kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Bu ya. Terima kasih. Tapi ada cerita ya kayak tadi Ustaz, hampir sama seperti Nabi Nuh. Orang tuanya soleh, ibunya juga ngajar ngaji, gitu. Ustazah sama ustadz lah, misalnya begitu. Tapi anaknya kelakuannya ya sering jadi masalah, biang kerok. Padahal dari kecil diajakin ngaji.
Nah, kalau kita ngadepin permasalahan seperti itu, Ustaz, apa yang harus kita lakukan, Ustaz, sebagai orang tua? Kalau sudah dididik dengan baik, diberi contoh, kasih makan yang halal, yang terakhir upaya kita adalah doa. Doa, karena hidayah dan petunjuk itu bukan dari ustadz, bukan dari gurunya, tapi siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa diajarkan Ibrahim alaihissalam, Allah ajarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Ini doa yang langsung dari Allah diajarkan kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim terkenal dengan bapak dan kakek para nabi. Apa doanya? Allahumma rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Itu ibu doakan. Misalnya ibu lagi suap anaknya, ayo nak, mam. Allahumma rabbi habli minas salihin. Pulang sekolah anaknya dekap, peluk, bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas salihin. Anak tidur dibangunkan, bisik telinganya, ayo nak, Allahumma rabbi habli minas salihin. Bangun nak, ayo usap-usap kepalanya. Mau pergi sekolah dekap lagi, bisik lagi, Allahumma rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Anak kita nanya, apa sih mak? Allahumma solihin. Saya doakan kau nak supaya menjadi anak yang soleh. Sampai di sekolah diajak bolos sama temannya, ayo men bolos. Nggak saya tadi didoakan ibu saya anak yang soleh. Tuh, dia ada kemanakan saya di kampung. Sudah mau maghrib masih main futsal di lapangan. Saya panggil, sudah nak, ayo berjamaah sama om di masjid maghrib, ayo sedikit lagi om, saya tungguilah. Azan maghrib masih juga main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Saya masuk lapangan, saya bisik telinganya, sini, Allahumma rabbi habli minas salihin. Langsung menangis ibu. Heran semua orang lihat saya, jagonya Pak Ustaz. Nabi si jika manakannya menangis, dia tidak tahu telinganya saya bisi, tanganku dibawa menjepit. Kakinya diinjak ya, Ustaz. Artinya apa? Berikan pelajaran anak. Kalau kau salah ada sanksinya. Kalau dulu kita salah biasanya dipukul. Kalau kita dulu salah tangan, kasih mister pak. Sekarang tidak laku seperti itu. Anak salah, sandra handphonenya 1 minggu. Kamu melanggar tidak sholat Jumat, tidak saya belikan kau kuota selama 1 bulan. Tidak bisa belajar online, tidak baik, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kau tidak lulus daripada kau tidak sholat. Biarkan anak ibu tidak juara kelas, tapi dia juara ngaji. Biarkan anak ibu tidak lulus pegawai negeri, tapi dia tahu sholat jamaah dan doa-doa. Karena demi Allah ketika ibu masuk ke dalam kubur, tidak dikirimkan sertifikat kursus bahasa Inggris, tapi kirimkan doa. Dan anak-anak kita berdoa kalau dia dekat dengan Al-Quran. Demi Allah, kalau ibu pergi merantau, ternyata tempat rantauan tidak nyaman, ibu masih boleh pulang kampung. Tapi ketika ibu masuk kubur, senang tidak boleh kau lagi keluar di situ. Dan pada saat itu tinggallah pertolongan dari anak yang soleh dan soleha, yang akan mendoakan kita setiap 5 waktu. Meskipun sudah 5 tahun ibunya meninggal, tapi anaknya setiap sujud terakhir dalam solatnya selalu menitipkan Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu bisa terjadi kalau anak kita dekat dari Al-Quran. Tapi kalau dia jauh dari Al-Quran, ibu akan sengsara di dunia, apalagi di akhirat nanti. Nauzubillah min zalik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, disimpulkan Ustaz, tema kita anak cinta Al-Quran. Quran adalah pedoman. Dia ibarat kalau kita lagi di jalan raya, dia adalah traffic light. Orang di Makassar bilang lampu merah. Lampu merah. Ya, lampu merah. Bayangkan kalau jalan besar, padat mobil yang datang lalu lalang, lalu tidak ada lampu merah, tidak ada yang ngatur lampu kita, maka pasti tidak bisa jalan lancar. Anak dalam perjalanan hidupnya menuju ke perjalanan akhirat, maka Allah hadirkan pedoman. Apa pedomannya? Al-Quranul Karim. Maka wajib baca Quran, tahu tata cara bacanya, tahu terjemahannya, dan yang lebih penting amalkan isi-isinya. Dan mustahil kita bisa dekati Quran kalau kita tidak pernah punya Quran di rumah. Quran dalam bentuk fisik harus minimal ada di rumah.
lalu anak kita menjadikan bacaannya, lalu setelah itu kita doakan mudah-mudahan apa yang kita baca itu, apa yang kita pedomani itu mampu betul-betul kita jadikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Tentunya di bulan Ramadan selain kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita dengan melaksanakan ibadah puasa pada siang hari, salat malam pada malam harinya dan juga membaca Quran, saya juga mau ingatkan kepada pemirsa untuk selalu konsumsi susu steril 7 kurma. Karena susu steril 7 kurma ini perpaduan dua bahan terbaik dari alam, yaitu susu steril dan kurma dalam kemasan yang terlindungi serta penuh nutrisi. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bermanfaat ya Ustaz ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Satu yang perlu digarisbawahi selain apa yang disampaikan oleh Ustaz, tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Jika kita masih ada yang kurang, ayo pantaskan diri kita untuk menjadi imam bagi anak-anak kita. Karena doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, berikanlah istriku dan anak-anakku sebagai orang-orang yang penentram jiwa, tapi pantaskan aku menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah ridha dan kita menjadi hamba yang taat dan kita bisa lulus bulan Ramadan ini dengan baik sehingga kita mendapatkan derajat ketakwaan. Saya David Halik, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Mas David, terima kasih. Mari Kidi. Mari, Kidi. Terima kasih banyak ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV